Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin, khairil anam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati wa tamam alladzina al-kiram. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah, mari kita jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, atas semua karunia yang diberikan pada kita. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki sepertiga ketiga dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sudah mengisi sepertiga pertama dan kedua dengan amalan-amalan terbaik, dan mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita juga masih dimudahkan Allah untuk mengisinya juga dengan amalan-amalan yang terbaik, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi terlebih adalah yang bermanfaat, berdampak untuk orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan singkat ini izinkan saya mengajak jamaah untuk melakukan refleksi atas apa yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi kita coba maknai kembali. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, dan 5 ayat pertama atau wahyu pertama yang turun pada Nabi Muhammad SAW, kita semua sudah hafal surat Al-Alaq ayat 1-5, yang kata pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak konsep, banyak hal penting, kata-kata kunci dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah memberikan panduan kepada kita bagaimana membaca. Iqra adalah membaca, dan iqra juga sebetulnya artinya menghimpun. Membaca artinya menghimpun, huruf gabungkan menjadi kata, kata digabungkan menjadi kalimat, kalimat digabungkan menjadi paragraf, paragraf digabungkan lagi menjadi sebuah narasi yang lebih panjang, dan akhirnya memberikan pemahaman kepada kita. Nah, Iqra itu muncul 2 kali, ayat pertama dan ayat ketiga. Ini mengindikasikan, memberikan inspirasi kepada kita. Kita bisa bertadabbur bahwa membaca itu tidak cukup sekali. Karena apa? Karena bisa jadi hasil pembacaan kita yang kedua, ketiga, keempat, kelima memberikan pemahaman yang berbeda dibandingkan dengan hasil pemahaman kita ketika membaca pertama kali. Quran sejak dulu dibaca sampai hari ini dibaca, dan sangat mungkin selalu menghadirkan pemahaman-pemahaman baru. Bisa lebih mendalam, bisa sama sekali baru, dan itu akhirnya menjadikan Quran ini selalu relevan untuk setiap zaman dan setiap tempat. Jadi membaca salah satunya adalah berulang kali. Kemudian yang kedua, Iqra bismi rabbik. Membaca juga harus dengan niat yang lurus, dengan niat yang suci, dengan nama Tuhanmu, kata ayat tersebut. Jadi membaca itu harus dilandasi, belajar itu harus dilandasi dengan yang lurus. Ini penting. Bukan membaca kemudian ada niat tersembunyi, entah nanti ingin
mencederai orang misalnya, menipu orang, atau bahkan menjadi bekal untuk jumawa, untuk congkak, untuk sombong karena merasa sudah tahu banyak hal. Jadi membaca itu harus dengan bismi rabbik, dengan niat yang lurus, dengan niat yang suci. Nah, kemudian apa yang dibaca? Yang paling jelas Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri itu artinya adalah bacaan. Sehingga Quran itu menunggu untuk selalu kita baca, menunggu selalu kita tadabburi, tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi sehari-hari. Jadi kalau kita masih memungkinkan untuk membaca, jamaah yang dimuliakan Allah, kita coba ikhtiarkan, meluangkan waktu sehabis sholat maghrib misalnya. Mungkin 5 ayat, mungkin 10 ayat, mungkin sampai 100 ayat, mungkin bahkan ada sampai 1 juz. Silakan saja, tapi intinya itu penting untuk selalu kita langgengkan, mendekatkan diri, mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Dan ketika kita baca Al-Quran, ada banyak hal yang di sana nanti punya implikasi lanjutan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ada banyak manfaat dari membaca Al-Quran. Yang pertama adalah manfaat spiritual. Ketika membaca Al-Quran, ketika kita memahami konteksnya, memahami maknanya, kita bisa lebih tebal imannya. Banyak hal yang diajarkan Al-Quran yang sekarang kita bisa mendapatkan bukti-bukti empiris. Contoh misalnya, Quran melarang membuat kerusakan di muka bumi. Kita terjemahkan secara teknis, menebang hutan tanpa aturan, membuang sampah sembarangan, menyumbat aliran air, itu kerusakan di muka bumi dan kita tahu dampaknya sekarang. Quran jelas bahwa yang membuat kerusakan adalah manusia. Bisa jadi kita bagian dari kelompok yang merusak itu. Ketika kita memahami, kita menjadi sadar, oh ternyata pesan tersebut sudah sekian abad yang lalu diberikan Allah. Meskipun sampai hari ini kadang kita itu masih suka abai karena kesombongan kita. Oh ternyata di Quran juga ada perintah dilarang berbuat curang misalnya. Kita tahu kecurangan itu ternyata merusak banyak hal, merusak sendi-sendi masyarakat, merusak pilar bangsa. Korupsi itu kecurangan. Dan bangsa yang masih banyak korupsinya sulit dibayangkan untuk menjadi negara maju. Atau yang lain lagi misalnya, di Quran sudah sangat jelas kita dilarang menjelek-jelekan orang lain atau kelompok lain. Sudah sangat jelas, sangat sebening kristal, tetapi kesombongan kita seringkali menjauhkan kita dari pemahaman itu. Dan akhirnya sampai hari ini bisa jadi kita masih menikmati ketika merundung saudara kita, menghinakan saudara kita, dan membuat hati saudara kita teriris, tersiksa, dan lain-lain. Ketika pemahaman itu muncul, harusnya keimanan kita menjadi lebih tebal. Oh ternyata betul sekali pesan Al-Quran. Buktinya luar biasa banyak, dan kita menjadi saksi bahwa banyak hal, kerusakan, kecurangan, permusuhan itu muncul karena kita terlalu sombong untuk menangkap pesan baik Al-Quran. Manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah, manfaat rekreasional. Kalau kita baca Al-Quran, itu ada ketenangan, batin kita menjadi tenang, dan itu ternyata sudah dibuktikan dengan beragam riset. Mendengarkan Al-Quran itu bisa menyentuh saraf-saraf kita menjadi lebih tenang. Membaca itu bisa sampai ke saraf pusat sehingga kita menjadi lebih rileks. Ini penting. Dan kalau kita misalnya marah, ada masalah, membaca Al-Quran itu ternyata memberikan efek yang luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah manfaat intelektual. Terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang ini mengajak kepada kita untuk memikirkan banyak hal di muka bumi ini. Misalnya
ayat di surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulil albab. Nah, dilanjutkan ayatnya. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulil albab adalah orang yang selalu berzikir, selalu ingat dalam kondisi apapun, berdiri, duduk, berbaring. Dan yang kedua, orang yang selalu berpikir terkait dengan penciptaan bumi dan langit, meneliti, melakukan riset. Ini bagian dari manfaat intelektual Al-Quran. Diberi pesan, kita diminta untuk berpikir. Dan ulil albab selalu mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh, Rabbana Tuhanku, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Setiap yang diciptakan Allah ada manfaatnya. Bisa jadi kita sekarang merasa tidak ada karena memang belum ada buktinya, belum diteliti dan lain-lain. Contoh satu jamaah yang dimulakan Allah, di Quran itu ada ayat bahwa Allah itu tidak malu memberikan perumpamaan seperti nyamuk. Banyak hal yang bisa kita gali dari sebuah nyamuk. Ada satu yang menarik. Dua orang peneliti dari Amerika Serikat itu meneliti mengapa nyamuk ketika menusuk, mengambil darah dari kita tidak terasa. Ini diteliti. Untuk apa? Untuk menciptakan jarum yang ketika disuntikkan orang tidak terasa. Dan ini sangat penting untuk orang-orang yang fobia dengan jarum, takut dengan jarum. Melihat saja sudah takut. Diteliti, ternyata dampaknya luar biasa hasilnya. Setelah diteliti ternyata jarumnya nyamuk itu bentuknya tidak lurus seperti jarum, tapi bergerigi. Dan ketika menusuk itu ada getaran tertentu dengan frekuensi tertentu, semacam aktuator yang itu menjadikannya tidak terasa. Plus ternyata di ujungnya itu ada zat bius, anestesi. Nah, kalau itu bisa menginspirasi teknologi, kemudian membantu kawan-kawan kita, sahabat kita yang takut dengan jarum, itu akan sangat luar biasa. Inspirasinya nyamuk. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita perlukan sekarang adalah sensitivitas. Bagaimana kita membaca dan kemudian kita merefleksikan, mentadaburi, dan kita coba ambil pelajaran apa, tilikan apa yang bisa kita teliti misalnya, bisa kita refleksikan lanjut, bisa kita diskusikan lebih jauh dan lain-lain. Hingga jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan ini bulan membaca. Satu, membaca Al-Quran dan implikasinya adalah termasuk membaca alam semesta. Semoga yang singkat ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan juga menggerakkan kita untuk lebih memahami alam semesta tanpa lupa berzikir kepada penciptanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.